Ini cerita tadi malam kutanya sama si Ivan, Pan, kau bisa bawa mobil? Dulu pernah bisa bang, cuma sekarang nggak pernah coba lagi. Mumpung ada mobil ini, ya langsung kita tes. Bisa nggak dia? Bisa. Dengan jawabannya dulu pernah pak. Udah nggak pak. Ya. Mantap pak. Iya. Dengan jawaban dulu pernah pak. Bisa. Dia bisa dia. Ya tunggu dulu. Menurut lo gimana Pak? Pak Dir. Menurut saya ada juga yang lebih dari saya gitu. Oh. Lah, omongan semalam jadi hari ini Ya, gitu ya. ya. Lebih mantap gitu pak. Perlu nggak kita tanya abangmu? Perlu pak. Ya. Perlu. Abangnya Pak Dir. Berarti kalau dia Pak Dir, berarti kau Pak Dirut. Itu sama. Tapi nggak itu Pak Dirut nggak ya? Nggak. Tapi kalau Pak Dir memang itu omongannya ini Pak Dir. Ya menurut saya sih mantap lah, langsung dari omongan semalam langsung dipraktekkan sekarang gitu buat mental juga kan. Nah, jadi dianya berani nggak gitu kan. Nah ini dia. Ini aja nih. Ini kita mau tes omongan orang kan. Bisa. Inilah cerita tentang Ivan. Nanti Ivan ini juga akan kita bikin konten seperti Pak Dir ini. Ini awal-awalnya. Bang. Kau bisa kok. Kau mau bawa sampai ke tol apa gimana? Mau bang dan yakin. Nah tadi kan kau bilang, nanti lama nyampe nya. Kau bilang kan, kita nggak dikejar. Oh, Asal Bang. sepanjang kau yakin, selama kau bikin, kau bawa aja dulu. Gimana? Berangkat bang. Berangkat, kau bawa dulu sampai ke tol. Iya, Bang. Ini dia. Ayo nggak? Sekalian semua orang hebat. Berarti kalian harus bersahabat sama dia. Ya, Tahu nomor handphonenya? Belum tahu? Belum. Nanti kita harus bersahabat kalian ya. Iya, Pak. Anak-anak muda bersahabat. Ya. Si Jana si Ipan biasa. Kalau si Jana si Ipan udah biasa Oh iya. komunikasi. Iya, komunikasi. Maksudnya, Pang, Jana, tadi kutunjukkan juga si Ismi sama dia, ketawa dia. Nah, kalau udah ada teman Ismi, kasih sama dia juga, ya. Ya, sama dia. Iya bang. Iya. Oke, yuk, go. Oke bang. Go, ya inilah langkah awal perjalanan kita, ya. Kita mau kemana? Mau ke perjanjian. Jadi ini kita kunjungan balik. Karena kemarin udah kunjungan sama kita nih. Iya. Ya kan, silaturahmi. Sekarang kita bersilaturahmi lagi ke SMB. Iya. Berarti judulnya apa? Judulnya kita ganti. Kunjungan balasan lah ya. Inilah kunjungan kasih balasan kepada tim SMB setelah tim SMB kemarin bersilaturahmi ke kantor pusat. Inilah baiknya kantor pusat ini. Langsung silaturahmi. Karena karena memang bagus juga kan. Apa manfaat dari bersilaturahmi kan? Ya mengikatkan hubungan. Ya baru. Erat. Ya. Biar semakin erat hubungan persaudaraan. Ya bagus. Gitu ya bang. Ya ada 3 kan. Maaf Pak Tata dulu Pak Tata ya. 1 memperpanjang memudahkan rezeki dulu. Memperpanjang umur dan meningkatkan rasa kasih sayang gitu kan. Kira-kira cocok. Jadi inilah kita sekarang mau bersilaturahmi lah ke SMB. Itu naikin nih supir baru, naikin kacanya. Gitu. Nah ini memang langsung supirnya supir 1. Supir 1, supir intinya bang ya. Siapa namamu? Ivan Gultom. Bang Gultom. Nah tadi malam gue tanya Ivan kan, kau bisa bawa mobil? Apa jam mudik? Bisa sih bang, tapi sudah lama vakum lah ibaratnya. Iya, Lagi selama di Jakarta. Gimana kita Pan? Di Merak bang. Siapa yang bawa mobil tadi? Saya lah bang. Bohong lo. Iya saya dong, itu sampai sini ALS itu di depan. Iya betul tak? Betul pak. Nah tadi kemarin kau bilang kau apa kau bilang kemarin? Enggak, dulu sih pernah, cuman sama di sini kan jarang gitu. Udah pernah kau bawa mobil sejauh gini? Sejauh ini belum seperti bang. Belum. Mau cara rekor lagi. Rekor kan? Iya. Oh iya. Nah sekarang kita mau ngapain sekarang? Kok banyak? Kita mau minum bir? Makan dulu lah. Ini Makan birnya dulu. kan? Ini apa ini bang? Oh di tangan? Kirain bir. Mau bawa minum aja? Bukan ya? Oke. Nah ini ada hidangan. Ini gimana bos? Ini gimana nih? Percaya sama kita? Lah muka kami serem-serem nih. Betul nih ngambil sendiri? Iya. Berarti ladies first. Ladies first. Jadi terima kasih lah. Warung apa namanya? Rumah makan Mayang Sari di Mayang Sani.
ponakannya Maesari lah ini ya, Mas Dani. Di Merak ya. Ah, bagi teman-teman yang di Merak, di sini ada warung bagus juga. Ini yang punya. Ah, manis senyumnya. Jadi terima kasih lah bisa kasih kepercayaan sama kita. Ambil sendiri ya. Ah, terberkatilah rumah makan ini ya. Thank you bro. Semangat. Semangat. Ini langsung ambil aja cewek satu nih. Udah izin. Oke. Rasanya Pak Ustadz? Alhamdulillah enak Pak. Enak ya? Ah, karena ketemu pun yang manis sekali enak. Cuma tadi sempat jebak juga, saya pikir rendang, tahunya pas dibuka nangka. Menangkah? Ya udah. Nanti bayar nangka aja bayar rendang. Ya, udah. Ya? Ah, ternyata ada kita sering lewat kan? Kita selalu pakai kapal Roro. Ternyata kapal cepat juga bisa ngangkut mobil. Ekspres bisa. Nah, kebetulan ini adalah orang kita Minang, orang Awak, Padang, kan? Nah, jual tiket juga sini, Uni ya. Jadi lain kali aku sini enak, jual tiket juga ada. Harga bersaing rasa bintang 5. Nah, kebetulan Ibu, Wananto. Ah, apakah sudah bosan melihat antrian ini? Kita sudah 2 jam mengantri di Merak ini. Lumayan. Tentu harus tak ada yang terbuang sia-sia. Bro IG. Halo Abang. Ya, apakah IG? Ivan Gultom. Itu nama barumu deh ya? Iya. Ah, bolehkah sebagai kau deh orang yang termuda, terjunior, dan kau pula ini masinisnya, kau pilotnya, kau drivernya, kau lah semua untungnya. Iya. Tentu kau harus mau berbagi. Hah? Mau berbagi deh? Boleh Bang. Apakah yang handphone kena kau itu? Oh, lagi baca-baca di Google ini tentang batang otak. Batang otak? Tentang batang otak. Sebenarnya begini. Kebetulan batang otak. Nah, oke. Sebenarnya begini, seperti yang sudah sering kita katakan. Saat kau percaya, di situ kekuatanmu ada. Iya. Nah, sudah sering kita katakan juga. Pun secara lihat Allah belum pernah baca tentang otak dimanapun. Ini ada pemahaman saya saja. Nah, ini biar kita tirkan dulu. Iya. Kita bilang kalau kita percaya, kita ada. Sering kita bilang buktinya diatur oleh jenderal besar batang otak. Batang otak bilang kita mampu. Semua saya bangun memampukan. Kalau kita bilang, aduh saya nggak mampu, saya lemah. Batang otak akan merintah, udah kita nggak mampu, kita tidur aja. Begitu kira-kira yang sering kita kemenangkan di grup kita. Nah, apa yang kau baca itu, Dek? Oh, oke lah. Mumpung saya lagi megang handphone dan membaca dan menunggu antrian, lebih bagus saya bacakan aja ya Abang ya. Antri di mana kau? Di Merak dan Mau kemana nih? menuju tanah perjanjian. Karena jadi apa tidak ada yang indah tuh ya. Iya. Oke. Tapi senyummu belum indah. Enggak sih, kalau ini udah indah dari bawaan lain. Udah gitu ya. Nah, jadi siapapun nanti teman-teman, ini adalah adik kita dan masih jomblo. Yes or no? Ya, masih jomblo. Jomblo. Ya udah ya kan ya. Oke, ini tentang batang otak Bang ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, nanti selanjutnya bisa dicari di Google karena kita sama-sama membaca. Baik, sama belajar ya. Sama-sama belajar itulah. Nah, ini aku membacakan sedikit tentang batang otak. Batang otak itu adalah bagian otak yang terletak di dasar otak dan terhubung ke saraf tulang belakang. Selain itu, bagian otak ini juga berperan sebagai penghubung antara otak besar dan otak kecil dan saraf tulang belakang. Batang otak ini berperan penting sebagai pusat kendali berbagai fungsi tubuh kita, mengontrol pergerakan mata. Itu satu. Orang Batak dia? Iya, Kok Batak Bang. dialekmu seperti dialek Batak? Apa? Dialekmu seperti dialek Batak logatmu? Iya, memang orang Batak Bang. Jadi kau malu orang Batak? Enggak dong Bang. Kenapa? Bangga? Bangga lah. Bangga. Kenapa? Budaya Batak itu Ya, hebat ya, Bang. harus ada kan. Iya. Dan dalam bingkai NKR tentu ya. Iya. Ya, ada. Yang pertama fungsi batang otak itu tadi mengontrol pergerakan mata. Oh, Mengontrol pergerakan mata. Yang berarti kalau orang main mata gini itu udah diatur. udah fungsi batang otak itu di sini. Iya. Iya. Yang kedua, memproses informasi visual Bush.
bunyi dan sensoris. Bentar dulu. Mas. Betul itu batang otak. Ah, iya itu semua udah pengaruh batang otak namanya jadi. Batang otak? Iya lah. Itu Kenapa? pengaruh karena kita kan berpikir duluan. Baru kita lakukan. Kan itu angkat. Ya kan? Iya. Nah, memproses informasi visual, bunyi dan sensoris yang meliputi sentuhan, suhu dan rangsang nyeri. Ih, Itulah. Terus besar juga, Mak. Ya, besar. fungsinya Iya. sangat besar Waduh. sekali. Yang ketiga, mengendalikan gerakan wajah. Wih, Ya mungkin ya lihat ke kanan ke kiri, Iya. ya itulah kan. lihat cewek atau Lihat cowok cewek, ya. nah, kalau cewek yang cantik di sini gerakin ke sini Bukan lihat gitu ya. ada orang menyeberang, kita dulukan Iya, gitu lah. iya. Yang keempat, mengontrol fungsi jantung dan paru-paru. Jantung dan paru-paru termasuk detak jantung, tekanan darah dan pernapasan. Napasannya. Pernapasan, jantung. Nah, itulah. Yang kelima, mengendalikan proses menelan, muntah, batuk Bentar lu. dan Yang bersin. kelima bukan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan itu? Pancasila itu, Bang. Itu Pancasila ini? Pancasila, Bang. Ini tentang batang otak. Aduh, lupa sosial. Ya. Yang kelima ya, mengendalikan proses menelan, muntah, batuk dan bersin. Wih, Itulah. ada lagi? Sebenarnya sih masih ada tentang, tapi itu bukan batang otak, tapi anatomi batang otak. Waduh, ada. Anatomi Iya, gitu ya. jadi apa mau kau bilang? Nah, Terus Nah. statementnya lu tanya. kalau maksudnya gimana, Bang? Apa closing statementmu? Closing statementnya, penutupnya ya, untuk lebih lanjutnya mana tahu saya tadi ada salah atau kurang, bisa kita carilah di Google dan sama-sama belajar. Nah, coba kasih, tadi kan kita diberangkatkan pendoa kita, baru ada tadi adikmu Jana, adikmu Fadir tadi. Yang pertama ya, terima kasih untuk Bang Jalal tadi telah mendoakan kami. Terus untuk bro-bro saya tadi yang di gedung juga, tadi ada Pak Dir, ada Pak Jana, semangat bekerja di sana, bro. Terima kasih juga sudah mendoakan kami di perjalanan ini. Sampai ketemu kembali. Karena ini bebanku harus bikin Iya. selamat. Aku masinisnya, aku Iya. drivernya, aku pilotnya bilang. Iya, Bang. Nah, jadi jangan lupa untuk mendoakan kami di perjalanan ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Bye bye. Oh iya, Bang. Aku ada yang mau bercerita ini sedikit ya. Bukan mengajari, Bang, ya, bukan mengajari, cuman bercerita. Nah, bukan. Udah. Kalau mau cerita, kau nggak ngebaca kan? Enggak. Buka kacamatamu. Ya, biar apa, Bang? Iya, soalnya kau nggak ngebaca kan? tentang menjadi manusia yang terberkati ini pribadi untuk diriku sendiri lah. Oh. Iya, karena Berarti kau bukan menggurui kami? bukanlah, karena orang abang kan udah lebih tua Oh, kan, iya. gitu ya kan. Kami tua, lu udah tua. 29 belum menikah lo. Lu tahu lah arti tua. Jadi siapa udah tua? Lu udah 9 udah tua lo gak menikah. Iya udah tua. Kami udah masih muda. Udah punya cucu yuk. Oke, ini tentang masalah tarik ke diriku sendiri aja, menjadi Oke. manusia yang terberkati. Iya. Ya kan, seperti yang kita ketahui tentang biologi. Biologi. Iya, tentang biologi lagi. Biologi. Jadi Bio- Biologi itu berangkat dari bahasa bios and logos. Biologi. Bios and logos. Bios and Itu ya. logos, Bahasa Yunani ya. ya. Bios and logos. Kenapa aku bilang diriku ini menjadi manusia yang terberkati? Ya. Ya, seperti kata biologi ya, begitu banyak sperma itu, tapi cuma satu lah yang terpilih. Yang masuk ke sel telur, yang kawin ke sel telur, dan menjadilah diriku. Oh, perkawinan ya, perkawinan Iya. sel telur dan sel jantan ya. Sperma, Tapi- oke. Tapi yang terpilih ya satu, itulah jadi diriku. Oh, yang di rahim atau di rahim itu. Yang di rahim. Oke. Ya. Yang di dalam kandungan. Ini ibu ya, oke. Iya, itulah yang aku bilang tadi, menjadi berkat berarti diriku. Berarti Tuhan sudah memilih aku harus jadi manusia di dunia, dan Tuhan memilih pasti memberkati. Oh, sorry. Maksudmu kan sel sperma kan itu ribuan. Iya, ribuan. Sel telur satu. Berarti 1/1000, berarti satu yang yang diambil. terpilih. Ribuan lagi itu Gagal. gagal. Tidak menjadi. Ah. Berarti maksudmu kaulah yang terbagus di antara sel-sel yang gugur itu gitu ya? Iya. Itu rencana apa rencana Tuhan? Ya,
sudah pasti rencana Tuhan. Oke, Kita lahir iya. ke sini kan karena Iya, iya, iya. kehendak Tuhan kan. Ya. Nah, itu yang aku bicarakan tadi, yang aku ceritakan sedikit. Tujuannya mau kemana nih? Nah, ya untuk mengisi kekosongan waktu kita kan, Oh, iya. ya saling cerita lah. Ya. Istilahnya kan menunggu kapal kita datang. Kapal kita belum kita beli itu. Oh, belum kita beli emang ya. Kapal ekspres gitu. Bukan kapal roro. Iya. Ya kan gini juga, Pan. Ah, nih, abang-abang kita ini, kita udah belasan tahun lah sering menyeberang ke Jambi, Pekanbaru, bahkan ke Medan ya. Iya. Tapi ini baru akhirnya kita dapat informasi, kapal ekspres itu bisa juga masuk mobil. Tapi kita kira udah lebih cepat juga. Antrinya la ilaha illallah. Sama aja sebenarnya tadi. Nah. Iya. Ya, sama aja. Heeh. Tapi kalau yang kapal Roro juga mungkin lebih parah sih macetnya katanya tadi, Bang. Iya. Iya, tadi aku sudah bercerita sama petugasnya. Oh, jadi kita juga nggak tahu kita cari apa di sana ya. Iya. Berarti kita syukurin aja apa Syukurin, ini? Syukuri yang- apa yang- adanya. Iya. Itu adalah anugerah. Oh iya. Ya, oke. Dari ujungnya ceritamu tadi mau di mana, Dek? Ya, untuk yakinlah pada diri sendiri bahwa kita manusia yang hebat, untuk bijaksana dan terberkati. Berarti rencana Tuhan besar untuk dirimu dan diri kita masing-masing lah. Iya. Berarti orang-orang yang dahsyat dong sebenarnya. Iya, manusia itu dahsyat semuanya. Dahsyat. Kalau kita sadar akan hal ini, berarti kita sadar bahwa kita orang dahsyat. Iya, benar. Tuhan sudah punya rencana yang dahsyat buat kita. Iya. Tinggal kitanya berdamai dengan diri nggak? Iya. Mau nggak menyadarin itu? Iya, benar, Bang. Berarti itu tadi alasannya kau kupas masalah batang otak tadi, ada hubungannya berarti? Ada deh, itulah tadi semuanya, Bang, kan. Itulah yang kita bahas tadi. Oh, jadi nyambung juga ya? Iya, nyambung lah, Bang, semua kan. Ah, ya gimana, Pak? Ustad bingung Ustad. Enggak, mau masukkan dari segi agama, ini boleh apa? Dari segi apa boleh? Saya betul memang dibilang sama IG. IG apa IG? Ipan Durso. Oh, bukan Instagram. Oh. Jadi memang benar. Tapi paling saya cuma tambah satu. Antara dua bibit itu ditambahin lah kasih sayang dari kedua orang tua kita. Supaya kita jadi manusia yang lebih super gitu aja. Betul. Ini dari saya kayak seperti saya tambahan ya. Ya, sesuai. Tadi waktu Ambo perhatikan waktu kita warung bareng tadi, Ustadz nambonya di Sadiki. Sakete. Pak Freddy nambonya 3 kali. Aduh, mau sampai enggak? Udah Udah. aja. Ini maka tadi nambonya sampai Benar. Jadi manusia adalah ciptaan Tuhan paling sempurna, yang mulia ya. paling mulia. Jadi dari prosesnya aja kita ini adalah pilihan. Kita bisa sampai lahir itu karena kita itu adalah pilihan. Oh, berarti sama seperti kau bilang tadi dong. Sama. Kalau si bapak pimpinan tadi bilang atau si Ivan tadi bilang beribu-ribu, bahkan sebenarnya sperma itu dikeluarkan oleh laki puluhan ribu. Puluhan ribu. Nah, karena saya juga program hari itu, Oh iya. dan sel telur itu juga bukan cuma satu. Oke. Jadi ada beberapa sel telur yang sudah matang, datanglah sperma 20.000 malah. Oh, enggak. Ya ini kau kan dari bahasa biologi. Nah, ini udah kisah nyata masalah Kisah program nyata ya. saya. Jadi Ya. berebut lah. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Jadi kita inilah yang paling kuat karena kita inilah pilihan. Oh yes. Kita yang terkuat karena pilihan Tuhan. Beda lagi sama kayak di program juga. Ini pilihan semua. Kalaupun itu dipilih oleh dokter, tapi kalau Tuhan tidak menginginkannya, Betul. banyak yang gagal. Manusia punya rencana Tuhannya ya. Jadi saya sudah mengikutinya dan puji Tuhan langsung Ya. kembar lagi dapat Ya. kedua. Kembar makanya namanya Pak Kembar. Iya, makanya benar-benar berkat luar biasa. Luar biasa. Benar inilah tak bisa dikatakan kalau cuma gimana langsung sepasang sepaket luar biasa. Puji Tuhan Oh, lah. si Kembar laki Laki boy ya. dan perempuan.
Iya lagi buruan. Berapa lama kau tunggu dek itu? Sebenarnya 3 tahun. 3 tahun ya? Kalau untuk ukuran apa sebenarnya itu nggak terlalu Nggak terlambat saya. Iya. Cuman karena saya kalau di orang Batak dibilang panggoaran harus Anak pertama? ada kakak Oh, cuma oh. si Jujung Beringin Oh laki-laki ya orang Batak ya? orang tua juga khawatir, wah udahlah proses lah. Dan Ah. memang diproses lah program itu, terjadi program dan lumayan juga biayanya juga pada saat itu lumayan karena kembar dia jadi di kandungan agak Oke. kurang tempat dia Oke, jadi oke. harus kalau satu kan maksudnya ini kembar jadi di kedokteran dia harus dipercepat dan Berarti nggak segampang yang kita perhitungkan sebelumnya ya? tidak tapi berkat itu juga tidak Iya, iya. seperti yang kita pikirkan. Iya, Kalau iya. kita masukin 2 ya mudah-mudahan satu ada Iya, yang mana ya. iya. Tapi gitu kan ini langsung Iya. dimasukin 2 langsung berhasil. Itu kira-kira Ya, Bang, Bang, berkat luar biasa. Aku tahu ini kenapa. Soalnya tahu kok nama skembar itu. Bulan dan bintang. Bulan dan bintang di atas. Bulan dan bintang. Mungkin itu aku anggap bulan dan bintang ya, tapi ya kurang lebih gitu lah kan. Iya. Nah, jadi keterangan dari DSN tadi. Kira-kira kau sepakat? Ya, sepakat dong berarti Bang, orang kami sama statement tadi kan sama kan? Sama Nah, ya. cuman abang ini nyatanya saya tadi membaca kan, Oh. hanya membaca yang Oh. pernah saya baca kan. Jadi itu ya. jadi aku nggak tahu dong. Aku nggak tahu apa pura-pura nggak tahu. Ya nggak tahu juga kalau itu memang mati abang berarti kan. Tapi untuk mempersatukan lah ya. Iya. Iyalah. Memang kapal kita jalan-jalan. Itu kan nggak tahu Bang, tapi Itu kapal mereka bukan kapal kita. Enggak, belum ada kapal kita bang. Belum ada ya? Sabarlah bang lah, kalau penumpang begini gitu. Oh, iya, iya. Atau beli kapal kita, besok kita bilang lu. iya. Ya namanya kita juga numpang ke kapal ya sabar lah orang abang-abang dulu ya. Saya juga trip saya jadi berkurang ya kalau kalah sebenarnya. Rugi juga ya, tapi saya tetap sabar. Iya, jadi gitu dulu Ban ya. Oke. Oke, makasih Ban. Ya Ban, yo Ban, yo udah. Ban, dia tadi ngantri 3 jam lebih. Iya Gue bilang memang harus terjadi dulu tadi itu. Iya kan? Iya Bang. Begitu jadi langsung jalan kita kan? Iya benar Bang. Jadi nggak ada ecek-ecek, nggak ada settingan kan? Tiketnya di sini. Nggak ada Bang. Dikasih Bang. Makasih Mas. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu juga apa itu kapal ekspres itu begini dia. Aku juga baru kali ini yang kapal ekspres udah puluhan tahun ini mudik jalan Trans Sumatera. Ada. Ini kan ya. Net, datang itu. Udah. Iya lu berarti Bang. Tadi katanya iya, cuman orang ini di bawah. Oh, Bang. Udah kita di atas, kan kita orang Iya. terberkati ya. Kita di atas. Oh, berarti gede juga dong. Kapal ekspres. Kira kapal ekspres kecil. Bisa lu ini? Ini bisa lu ini? Nggak bisa lu Bang. Ini ya. Bilang kau bisa berapa mobil udah bisa gini ya. Jadi inilah kisah nyatanya. Jadi berurut nih dari bawah berangkat tadi, terus setting. Mantan supir ALS ini Bang. Dari usia lu gak mungkin lo sopir, paling kena lo. Dari kena baru cincu 2. Jadi butuh waktu panjang memang. Umur udah 47 loh emang. Masuklah. Oke. Oh, masuk kapal ekspres Hah? pelabuhannya Be. Jadi truk yang cari nunggu kapal yang lain. Oh gitu. Mungkin karena truk itu sebenarnya. Iya nggak, makan aku berpikir kapal ekspres juga kecil-kecil kapalnya. Nah, ini baru ruangan kita nih. Yakin nggak kok? ABK. Iya. Ini ruangan kita nih. Bisa nggak? Yakin nggak kok ini ruangan kita? Ini kan kapal ekspres nih. Hah? Yakin nggak kau ini ruangan kita? Kita bisa masuk ini. Yakin sih, cuman caranya itu Ya udah.
Abika, kus Abika. Abang bukan kacung, lah kalau lu kacung baru nggak boleh. Abika itu abang bukan kacung masuk lu. Gigi, kenapa kau bilang tadi Bu Heni sedikit marah? Suaranya sepertinya keras, makanya kita tanda tanya tadi. Ternyata kenapa? Apa kata dia? Ternyata saking semangatnya mungkin kali Bang ya. Semangat pagi. Semangat pagi, iya. Kamu masih semangat nggak membawa mobil terus? Masih semangat Bang. Sampai selesai? Sampai selesai. Berarti kau jodoh Heni kau dulu. Wah, semangatnya jodoh. Iya. Karena di mana kita nih bro? Sekarang kita masih di Sumatera Selatan, di Banyuasin. Nah, lagi nih. Nah, dia kan udah mengupload. Hah? Nah, tanya. Itu si IG gini. Siapa si IG Pak? Pak, coba kasih pesan sama Heni. Ah. Pesan pagi nih. Iya, kan tadi dia udah mengupload. Ya. Kau kan dia kenal aku si IG. Ah. Siapa si IG Pak? Katanya, aku lah IG Bu Heni gitu. Aku lah si IG Bu Heni. Nahkoda. Nahkoda. Pilot. Masinis pilot untuk di perjalanan wisata kali ini. Oke. Tetap semangat. Semangat. Ya kami sudah memasuki dan ada di wilayah Sumsel. Demikian dulu Pak Freddy, udah penuh. Oke, mari kita giling pagi. Bersama kami kembali wisata Abdi SMB. Nah, tadi malam yang pilotnya Saya serahin ke Super 2 tadi malam Bang. Oke. Kita dulu. Jenderal ke satu. Jenderal kita dua soalnya. Di atas satu kan? Itunya. Ya, Jadi cuaca tadi pagi itu hujan terus ya, hujan dari awal kita dari Merak juga udah hujan sampai di pagi juga di Palembang ini masih tetap gerimis. Jadi yang saya alami tadi itu jalannya lumayan rusak padahal di tol. Jadi tol itu per kilometer itu penyempitan rusak, bahkan ada sampai dalam banget. berarti ini kalau karena Ipan kemarin ngomong biologi, berarti ini kira-kira stroke gitu lah. Bisa tulis stroke ya? Iya. Biologinya apa ya? Lumayan. Jadi dari baku ini sampai keluar loh, rusak. Stroke. Jadi lumayan menegangkan juga kalau cuman ngantuknya jadi hilang sih. Ngantuknya hilang, ini dari teknik dan malam Bios Logos si Ivan tentang otak-otak. Nah tentu jalan ini ada hubungan dengan teknik. Nah kira-kira apa ulasan dari itu kan Ustadz dan Tony dan Tanto dan ini ada teknik juga. Kira gimana Mas? Kalau saya sendiri yang alamin tadi sebenarnya jalannya alignment jalannya bagus, cuma mungkin karena kurang finishing aja. Jadi pas di jalan rigid terutama terasa banget sambungannya. Jadi itu yang bikin gak nyaman sebenarnya. Sebenarnya bukan tujuannya biar orang nggak ngatur, enggak, tapi memang pekerjaan finishing yang kurang. Oh ini dari segi teknik nih ya. Itu memang aspal atau rigid? Itu kombinasi Pak, ada untuk beberapa section ada yang rigid, beberapa section lagi yang hot mix aspal. Pengamatan Pak Danto Nah. yang rusak itu di hot mix atau di rigid ya? Dua-duanya. Kalau di rigidnya itu Dua, berarti benar tadi sumber dua. Benar, agak salah kalian. Berarti itu dua ambil mereka posisinya. jadi kalau di rigid tingkat finishing keratannya aja, tapi kalau yang saya lihat kerusakan di pergerasan outbreaknya itu karena kepadatan tanahnya aja. Kalau hot mix lebih di pemadatan layarnya. Kepadatan tanah subnisnya lah. Apa bisa ini begitu lagi habis itu. Habis itu lapisan tanah di bawah fondasi Pak. Kalau tanah itu namanya Itu subnis. bukan subsidi bukan? Bukan. Bukan beda lagi subsidi ya. Kalau di rigid Kalau di rigid dia
Antar kok rigidnya apa kira-kira Mas? Ini Beton dia? perkerasan kaku atau biasa kita lihat beton lah, jalan beton. Oh, kalau orang umum bilang jalan beton gitu ya. Beton. Kalau teknik bahasanya Perkerasan rigid. bukan rigid. Oh, oke ya. Nah kalau yang satu lagi, kalau yang rigid ini tingkat ini aja, kenyamanannya aja kurang karena finishing kerataannya yang nggak maksimal. Oh, itu bisa di finishing rata kayak itu? Rata Pak. Bisa ya? Karena ini kan tol ini dia pakai alat dia untuk gelar beton itu. Nah, Oh. harusnya dia ada. Pakai alat kontrasepsi? Apa namanya? Enggak, namanya alatnya Komako. Oh, Komako. Oh, oke. Jadi kalau itu dia pakai di belakang itu dia ada apa penggaris perata lah. Atau mungkin kita sekarang kita gosok. Oh iya. Itu, nah, Iya. nah harusnya itu ditambah lagi dua tim lagi lah untuk finishing, jadi tingkat ketatannya lebih bagus. Jadi Harusnya jalan tol itu ya bikin selain bebas hambatan juga bikin tingkat kenyamanan enak. tuh, karena berbayar ya? Iya, Karena berbayar. Dan juga bukan untuk angkutan barang aja yang lewat situ, tapi ada angkutan penumpang. Bang. Kalau suspensi mobilnya enak, mungkin nggak terlalu terasa. Ya. Tapi kalau yang standar-standar, terasa juga yang di belakang. Standar ya. Standar itu S2. Standar itu S2. Ini S2 teknik. Ini hampir S1 teknik. Ya, pokoknya hampir S1 teknik. Dokter. Saya lihat itu juga pengaruh cuaca hujan juga buat yang hot mix-nya, jadi gampang terkelupas. Jadi kepadatan mobilnya juga mungkin sudah lumayan. Iya. Akhirnya jadi kerusakannya lumayan juga. Oke, nah langsung. Ya, itu dari kita tadi. Nah sekarang coba Pak Freddy, karena ini kita berbagi, tapi dari kacamata kita ya, bukan kita menyalahkan orang lain tidak. Dan kita berbagi untuk konsumsi kita aja kok. Dari segi ekonominya, kira-kira apa kerugian para pengguna jasa? Ya kerugian dari pengguna jasa ya kayak kita ini udah bayar tol tapi fasilitasnya nggak bagus. Padahal kita kan udah bayar tol dan tol itu kan memang masuk ke negara, tapi kondisi jalan juga seperti itu, nggak dibenerin, lambat. Nanti juga dibenerin juga nanti begitu lagi. Nah kita tetap bayar juga, tetap. Jadi ya dari segi kita rugi juga pasti kerugiannya itu. Jadi kita mengeluarkan uang untuk membantu negara ini tapi nggak jalan. Udah, ekonomi sudah. Ekonomi sudah. Ya. Awak sebagai kembali tadi adik awak, jadi bicara ekonomi juga kan gitu. Ya. Nah, tentu konteksnya ini bukan dalam kita ngejudge atau menghukum partai sama sekali enggak ya. Ya. Hanya dalam berbagi cerita dan kasih lah para abdi SMD. Ya. Alam adalah anugerah Allah. A4. Maka kita harus pintar juga lah melihat alam. Nah, dan di sini para perancang proyek kemarin baru kontraktornya apapun itu aja harus bijak harusnya ya mengenai alam ini. Alam adalah anugerah Allah. Lantas siapa yang berusaha yang nggak bijak mengenai alam ini ya kira gitulah, harus konsisten itu lah resolusi 21 kita di antara kita yang udah jelas komitmen kan ya. Konsisten akan komitmen. Berarti lanjut perjalanan abang-abang. Kembali kepada pilot, kalau pilot bilang jalan. Oke. Berangkat. Siap.